Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sutrisno, NIM 217010009, kelas 7A1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Wisdalia Mayasari, Eskom MM, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Materi yang saya ambil yaitu dengan topik aspek-aspek manajemen. Di sini aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian. Keberhasilan suatu proyek atau kegiatan bisnis yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan. Tujuan dari studi aspek manajemen ini yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Aspek-aspek manajemen yang pertama, memahami konsep produk atau jasa secara baik. Bukan hanya secara teknis produksi, tetapi juga pasar dan prospek, mulai daripada lingkungan yang terkecil kepada lingkungan yang terbesar. Memahami aspek-aspek penting dalam melakukan analisa dan kelayakan prospek produk, termasuk produk-produk yang sama sekali baru, kebutuhan pasar, dan lainnya. Yang kedua, membuat visi misi usaha. Setiap orang yang mau memulai bisnis harus mengetahui visi dan misi yang akan menjadi panduan seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan bisnis dan organisasi yang awal. Yang ketiga, perlunya winning, positif dan learning attitude untuk menjadi sukses. Sikap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha, selain daripada pemahaman usaha yang kita ketahui. Entrepreneur karena dibutuhkannya waktu, sikap tidak menyerah, proses belajar secara kesinambungan, dan melihat permasalahan secara positif tidak membuat kita menjadi patah semangat, namun melihat setiap peluang dan belajar atas dari setiap kegagalan. Yang keempat, membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif akan menghindari usaha daripada resiko bisnis dan keuangan. 5. Pentingnya pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Pengetahuan dasar dan aspek-aspek yang sangat penting yang harus dipelajari oleh calon bisnis entrepreneur untuk menghindari resiko manajemen yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Yang keenam, optimalisasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM di sini merupakan salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu bisnis karena ini sangat dipentingkan. Yang ketujuh yaitu mengapa kreativitas, kepemimpinan, dan proses pembuatan keputusan sangat penting dalam organisasi. Proses pembuat keputusan akan membantu dalam mencari alternatif solusi dan memilih yang terbaik untuk usaha dan organisasi yang kita buat. Di sini kita harus mencari cara-cara mengembangkan kreativitas usaha, ciri-ciri kepemimpinan yang cocok dengan latar belakang pribadi, dan bagaimana proses yang benar dan membuat keputusan dalam setiap permasalahan. 8. Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Pengetahuan dasar atas cash flow atau arus kas yang seperti darah dalam tubuh manusia, biasanya biaya pendanaan, pembiayaan modal kerja dan investasi, struktur modal, aset perusahaan, penyertaan modal, dan lain-lain. 9. Pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Semua aspek penting dalam pembuatan strategi pemasaran, identifikasi pelayanan yang dibutuhkan, pelanggan, dan bagaimana menciptakan produk brand dan efektifnya kepada keberhasilan usaha. Menurut George R. Terry, di sini fungsi manajemen ada 4. Yang pertama planning. Planning di sini yaitu perencanaan, yaitu pemilihan dan penentuan tujuan organisasi, penyusunan strategi, kebijakan, program, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organizing. Di sini penentuan sumber daya, kegiatan yang dibutuhkan, menyusun organisasi atau kelompok kerja, penugasan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi. Actuating ini selain dari perencanaan dan pengorganisasian yang baik digunakan, yang sudah dilakukan, di sini juga terkait diikuti dengan pelaksanaan kerja yang baik. Untuk itu juga dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Kemudian penyusunan personalia. Di sini terkait dengan seleksi, latihan, pengembangan, dan orientasi karyawan. Di sini juga ada pengarahan atau leading, motivasi, komunikasi, kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Yang terakhir di sini pengawasan atau controlling, penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, dan pengambilan tindakan yang korektif.
Kemudian saya akan membahas balance scorecard dalam aspek manajemen. BSC di sini adalah pendekatan dalam ranah manajemen strategi yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990. Balance scorecard ini awal sekali digunakan untuk mengukur kinerja sektor bisnis. Balance scorecard di sini mencangkup pertama, what we want to do adalah kita ingin menjadi apa, visi dan misi dari strategi organisasi perusahaan. Dua, what we have to do, apa yang harus kita lakukan. Di sini adalah kebijakan dari program kerja, kegiatan yang akan dibuat dalam organisasi perusahaan. Tiga, where are we now, di mana kita sekarang. Di sini adalah mengenai analisis lingkungan strategi. Empat, where should we go, kemana kita harus pergi. Di sini adalah mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 5. How do we get there? Bagaimana kita sampai di sana? Di sini adalah mengenai strategi, renstra, renja, dan penganggaran. Balance scorecard di sini merupakan alat manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi yang tertuang dalam rencana strategi kementerian lembaga atau renstra KL dan roadmap. Kementerian Keuangan di sini dimasukkan ke dalam suatu peta strategi. Rencana strategi Kementerian Keuangan yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu 5 tahun. Lingkup Kementerian Keuangan selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam roadmap. Kementerian Keuangan yang berisi program dan kegiatan secara umum dalam jangka waktu 5 tahun tersebut. Balance scorecard di sini juga dapat digunakan sebagai alat yang menghasilkan umpan balik untuk mereview dan merevisi dari rencana strategi Renstra KL karena mengacu pada rencana strategi dan roadmap yang memiliki jangka waktu 5 tahun, maka balance scorecard yang dibangun di Kementerian Keuangan juga berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, setiap akhir tahun dilakukan review atas balance scorecard yang dibangun sehingga dimungkinkan terjadi perubahan strategi sesuai dengan kondisi internal dan eksternal Kementerian Keuangan. Secara umum, tahap-tahap penerapan balance scorecard yaitu meliputi pertama, penetapan perspektif, 2. Penyusunan sasaran strategis, 3. Penyusunan peta strategi, dan yang keempat yaitu penetapan indikator kinerja utama atau IKU. Yang keenam yaitu do we success, kita berhasil. Di sini yang merupakan dari aspek ini yaitu pengukuran kinerja dan sampai ke evaluasi. Penilaian kinerja di sini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. 2. Membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. 3. Mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. 4. Menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Di sini, Dr. Kaplan dan Norton menemukan 4 perspektif balance scorecard yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang pertama itu adalah perspektif finansial keuangan. Di sini, yang menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya, yaitu ada customer, in this process, learning and growth. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis, yaitu ada growth, tumbuh, berkembang, sustain, bertahan, harvest, panen. Yang kedua di sini adalah perspektif pelanggan atau customer. Yang di sini ada 2 golongan. Yang pertama kelompok inti. Yang dalam kelompok inti tersebut adalah ada pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Kelompok yang golongan kedua yaitu kelompok penunjang. Di sini ada atribut-atribut produk, fungsi, harga, dan mutu, hubungan dengan pelanggan, dan citra serta reputasi perusahaan atau organisasi, beserta produk-produk lainnya. Perspektif yang ketiga yaitu proses bisnis internal. Proses bisnis internal di sini mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham, yang meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa pelanggan. Perspektif yang keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Di sini mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan juga tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian. Dan dari 3
perspektif lainnya, yaitu di sini juga memperhatikan faktor ada dua. Yang pertama kepuasan karyawan. Di sini keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, aset untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif, serta dukungan dari atasan. Yang kedua, kemampuan sistem informasi. Informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapatkan informasi tersebut. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting. Yang pertama ada tujuan atau objektif. Di sini objek yang kita mau dari tujuan tersebut. Yang kedua ukuran atau indikator measure. Kita bisa mengukurnya, melakukan melalui indikator. Yang ketiga target. Di sini kita bisa menargetkannya. Yang keempat inisiatif, langkah, upaya atau jalan yang akan kita peroleh. Itu termasuk dalam strategi. Keempat komponen tersebut ini diterjemahkan dan diarahkan oleh vision dan strategi. Visi dan strategi dari manajemen perusahaan. Pengukuran atau measure. Di sini menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi, memonitor kinerja strategi tersebut dan mencapai tujuannya. Di sini saya akan menjabarkan fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu tadi sudah ada perencanaan. Perencanaan di sini terkaitan keseluruhan aktivitas dengan sifat manajerial. Pertama, perencanaan di dalam keseluruhan aktivitas dengan sifat manajerial dalam usaha mendukung berbagai aktivitas pencapaian tujuan. Maka fungsi perencanaan di sini adalah harus dilakukan pertama kali dibandingkan dari fungsi-fungsi yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan fungsi pengawasan. Pada dasarnya perencanaan ini ditetapkan sekarang, kemudian akan dilaksanakan dan digunakan pada waktu masa depan. Dengan begitu, perencanaan adalah fungsi dasar untuk menjalankan berbagai fungsi manajemen yang lainnya. Yang kedua, di sini ada pengorganisasian. Dari tahapan proses perencanaan ini, kita harus membentuk dari perencanaan itu sendiri, di mana perencanaan tersebut memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada tujuan, kebijakan, strategi, prosedur, aturan, dan program. Yang kedua pengorganisasian. Setiap organisasi mempunyai 3 komponen pokok. Komponen tersebut yaitu personalia, fungsi, dan faktor-faktor fisik. Pengorganisasian di sini adalah proses dalam menciptakan hubungan antara beberapa macam-macam personalia, fungsi serta faktor-faktor fisik, dan juga keseluruhan pekerjaan yang dilakukan pun bisa memberikan manfaat dan terarah dengan ketujuan yang benar. Bentuk hubungan dalam organisasi antara lain hubungan informal. Hubungan informal ini lebih menyangkut hubungan manusiawi. Contoh dari hubungan ini adalah hubungan di luar pekerjaan, hubungan lainnya yang bersifat tidak resmi. Selain itu, ada juga hubungan formal, di mana hubungan formal ini adalah bentuk hubungan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya, badan organisasi, pedoman organisasi, dan deskripsi dari jabatan. Hubungan dasar dalam hubungan formal yaitu tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan wewenang. Ketiga, identitas proyek. Antara lain dari nama ini yaitu badan usaha, bentuk, pelaksanaan, dan lain-lain. Merek atau identitas ini merupakan suatu identitas dalam Merek atau identitas ini merupakan suatu identitas dalam Merek atau identitas ini merupakan suatu identitas dalam mengkomunikasikan janji dari manfaat yang didapatkan manajemen perusahaan. Penciptaan identitas merek itu dari elemen ini. Contohnya logo, nama, warna, simbol, desain, kemasan, dan jenis huruf, serta penampakan dari produk itu sendiri menarik dan terlihat indah serta dapat dilirik oleh pelanggan. Contoh ornamen yaitu seperti bintang 3 Mercedes-Benz. Ini adalah brand dari merek Mercedes. Contoh lainnya yaitu seperti bintang 5 sepasang sepatu olahraga, di mana ini adalah identitas dari merek Conference. Yang termaksud dari merek ini juga adalah nama perusahaan, di mana merek perusahaan ini sering dianggap menjadi merek yang dapat menjadi bendera dari badan usaha tersebut. Contohnya adalah IBM, Sony, Intel, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai identitas produk. Identitas produk di sini merupakan identitas yang dibuat
untuk individu, produk, ataupun salah satu dari lini produk dari perusahaan. Contohnya adalah Tide, Jelo, dan produk-produk lainnya seperti rokok jarum. Rata-rata masyarakat yang sudah mengenal identitas produk tersebut akan hafal di luar kepala. Adalah sebuah hal yang pasti kalau kita bisa menentukan penentu dari utama keberhasilan pengiklanan, yaitu di sini adalah identitas produk dari tersebut. Saat perusahaan membeli perusahaan lainnya, maka akuisisi bukan di aset nyata atau neraca perusahaan, tetapi nama merek dari perusahaan yang mereka akuisisi tersebut. Sekarang ini banyak yang mengabaikan nama merek, sehingga ada yang namanya commodity slide atau peluncuran komoditas. Penyebab dari terjadinya ini yaitu adalah karakteristik dari fisik dari produk yang semakin sulit untuk dibedakan dan semakin susah untuk ditiru. Saat sebuah produk itu masuk kategori commodity slide, maka keputusan pembelian biasanya dibuat atas dasar ketersediaan atau harga. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. SDM di sini adalah unsur penunjang organisasi yang penting, diartikan sebagai organisasi-organisasi atau orang yang bekerja dalam lingkup sebuah organisasi. Sebutannya ialah tenaga kerja, personil atau karyawan. Arti lainnya yaitu di sini potensi manusiawi untuk penggerak organisasi di dalam mewujudkan eksistensinya dalam perusahaan. Untuk organisasi tradisional, fokus pada SDM masih belum dilaksanakan sepenuhnya karena fokus organisasi ini masih di fungsi pemasaran, keuangan, dan produksi serta orientasi cenderung jangka pendek. Peran SDM ini bagi kemajuan organisasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Tetapi untuk organisasi yang memiliki model lebih modern, itu menekankan fungsi SDM yang berorientasi pada masa jangka panjang. Pengelolaan SDM pada masa era modern seperti sekarang ini bukanlah hal semudah yang kita bayangkan, karena macam-macam infrastruktur dan suprastruktur harus disiapkan dalam upaya mendukung proses penciptaan SDM yang berkualitas. Apabila perusahaan mau tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan dan juga memperoleh citra positif pada mata masyarakat, aspek pengembangan sumber daya manusia ini harus mendapatkan perhatian, di mana nanti perusahaan juga akan merasakan dampak positifnya. Karena peran manajemen sumber daya manusia di organisasi ini cukup signifikan, bahkan juga untuk sentra pengelola dan penyedia sumber daya manusia. Untuk departemen yang lainnya, yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu antara lain kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol pada pengadaan tenaga kerja. Juga pengembangan integrasi pemeliharaan, kompensasi, serta pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia dalam mencapai target organisasi, perorangan, serta masyarakat yang luas. Kalau dengan kata lain, maka manajemen sumber daya manusia ini adalah tujuan akhirnya yaitu untuk menggapai tujuan objektif atau objek dari individual dan organisasional secara keseluruhan, sehingga merupakan aspek manajemen yang terpenting yang tidak boleh diremehkan. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau aspek manajemen ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari macam-macam aspek kajian dari laporan studi kelayakan bisnis, dari manajemen pengorganisasiannya, pelaksanaannya, pengawasan sampai ke controlling, serta juga di situ yang termasuk dalam pengorganisasiannya, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dengan baik melalui teknologi dan pengembangan dari strategi yang dilakukan. Di sini, sukses tidaknya sebuah kegiatan atau proyek itu didasarkan dari nyatanya fashionable agar bisa dikembangkan. Benar-benar dipengaruhi dari peranan manajemen untuk mencapai tujuan kegiatan bisnis. Aspek-aspek manajemen dalam sumber daya ini yaitu memiliki sangkut paut dengan fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro secara besarnya. Itu yang perlu diketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.